Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada informasi terbaru ya, dan sepertinya ini Teknopi ini keceplosan nih ya, yang mengatakan bahwa ini terjadi pada saat di bank begitu, yang dimana kemarin pada saat pelaporan Agus memang di situ menggunakan cap jempol. Tapi menurut keterangan dari Teknopi waktu di bank itu Agus menggunakan tanda tangan begitu. Jadi kalau orang menggunakan tanda tangan kan sudah fix ya, kalau itu memang bisa melihat begitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ya. Betul. Terus katanya dia kan ada cap jempol, padahal Mas Agus nggak cap jempol di bank itu, dia tanda tangan. Ya Allah. Gitu. Jadi makanya bukti-buktinya sudah kita siapkan semua. Tidak ada yang namanya kita pemaksaan, pemerasan, apalagi pengancaman gitu ya. Kita kan nggak ngancem dalam arti emang kita membahayakan nyawa seseorang. Gitu. Saya kan nggak ada membahayakan nyawa seseorang. Saya hanya minta bukti mutasi yang 90 juta. Wajar dong kalau saya membuat ketegasan, karena kan saya ketua yayasan. Ya wajar banget dong, Nov. Soalnya yayasan kamu kan nama baik yayasanmu itu di situ dipertaruhkan. Iya betul kan, seolah-olah ini diputar lagi supaya netizen ini mengarah ke mereka. Katanya saya pengancaman. Saya nggak seumur-umur nggak pernah ngancem orang yang aneh-aneh gitu tuh nggak ada. Tapi wajar ketika saya membuat ketegasan yang diduga ini ada penyalahgunaan donasi, karena saya udah tahu gitu. Yes, right. Itu bener banget. Makanya ya sudah, kita jalani prosesnya. Bismillah, kita udah sangat siap gitu. Bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. 4 nama tuh. Wow, no. Oke, that's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak, karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita all the way support Novi, yayasannya dan juga timnya Novi. Kita doa juga apapun kedepannya nanti kita tetap pokoknya support dan kasih semangat terus buat Novi. Wih, mantap. 4 orang guys, 4 orang. 4 nama itu, iya 4 nama itu udah kita konsultasikan sama pihak berwajib, itu kena deliknya. Kena deliknya tuh. Ya Allah, doa Mamsi nggak habis-habis, Nov, asli. Amin. Makasih Kak. Kena delik gak tuh? Oke Kak, aku izin ya Kak, mau siap-siap mau jalan. Oke, hati-hati di jalan Makasih ya. Kak, sekali lagi. Ya, makasih ya semua. Novi, Kak, aku lagi mau. Halo pagi. Hai. Gimana lagi di Halo. mana? Kenapa Kak? Lagi di mana? Dia lagi di apartemen, mau bantu orang di Indramayu. Tuh kan, Ada gaji. Novi, ini nih aku barusan aja tuh ngomongin tentang postingannya si Sansabella ini loh. Nah begitu ya, sebenarnya sih banyak kejanggalan, banyak hal aneh begitu, yang sebenarnya kalau kita berpikir secara logika dan akal sehat sebenarnya ya, itu syukur-syukur mau dibantu begitu loh. Kalau Teknopi menggunakan gaya kalian, ya sebelum kenal sama pengacaranya kan Agus ini kenal sama Teknopi begitu. Jadi bagaimana Agus kan Teknopi tahu. Itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa apa yang sebelumnya ini terjadi, apa yang menjadi rahasianya Agus, Teknopi pasti tahu. Teknopi belum nih. Tapi kalau sudah kelewatan sih ya sudah, mau gimana lagi begitu. Orang wajar saja dibantu sekian banyak gitu kan, terus hanya minta pelaporan dari kejanggalan yang terjadi di mutasi, ya wajar dong ya. Secara kita lihat juga Teknopi kan ini ketua yayasan yang harus dipertanggungjawabkan donasi itu, dan tidak main-main tuh. Besarnya 1, sekian M loh. Dari 1, sekian M itu kan banyak sekali donatur, dan Teknopi harus mempertanggungjawabkan di sekian banyak donatur ini begitu. Sebenarnya tinggal turunkan ego sedikit saja, minta maaf, terus mengakui kesalahan itu, ya sudah selesai. Tapi yang namanya orang keras kepala memang begitu gitu kan. Kita lanjutin sebentar. Ya, bismillah.
kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Gitu. Wow, no. Oke, that's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau Iya. diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul, betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita Berbuat kebaikan bukan karena saya mau cari nama, tapi ini adalah amanah dari mama saya gitu. Jadi saya ngerasa yang saya lakukan ini kebaikan. Saya nggak bisa memberikan kebahagiaan lagi untuk mama saya, almarhumah mama saya. Jadi dengan kebaikan yang saya lakukan, insya Allah nyampe ke mama saya gitu. oh, mama Itu kamu aja tuh nggak sih. ada. 2 hari sebelum jadi pramugari, mamaku meninggal kanker. Ya Allah, I'm so sorry to hear that. Ya, it's okay Kak. Gitu, jadi nggak bisa ngasih apapun sama mama saya cuma bisa membuktikan ini anaknya sedang berjuang untuk orang-orang di luar sana. Dan ini juga ajaran mama saya Kak. Mama saya dulu ngajarin saya untuk ke yatim piatu, ke duafa, terus kayak ada pedagang kecil. Kita tuh selalu berhenti. Even mama saya nggak ada uang, itu pasti akan diberikan sama mama saya. Jadi kayak ya ini didikan mama saya dan saya harus salurkan lagi gitu. Yes. That's good, Nov. Pasti Iya. pahalanya nyampe ke mama, pasti meringankan banget di sananya buat mama. Dan doanya kita juga buat mamanya Novi, husnul khotimah, selalu mendapat tempat yang terbaik, tempat yang adem, yang enak buat mama ya. Ya ampun, aku baru tahu mama Novi udah nggak ada. Baru tahu aku. Iya, 2 hari Kak. Jadi waktu aku lagi asrama, 2 hari aku sebelum lulus, mamaku meninggal di rumah sakit Darmais. Walah, kena cancer ya, ya ampun. Iya, Nov. cancer. Waktu tahu juga kita udah stadium 3 Kak. Oh gitu. Makanya mamaku bilang gini, nanti kalau mama udah meninggal, kamu tuh nggak bisa bahagiain mama. Padahal aku waktu jadi pramugari pengen bahagiain mamaku gitu. Terus yang kamu bisa lakukan cuman kamu doain mama, kamu kirim doa sama niat kamu untuk berbuat kebaikan, itu insya Allah sampai ke mama. Cuma gitu doang dia pesannya. Bener sih, bener banget. Pantesan kamu tuh kayaknya tuh tipenya aku lihat kayak kuat gitu loh. Gimana sih pancarannya ya yang dari Mamski lihat tuh kamu tuh beda. Ternyata kamu ada di balik kegiatan sosial kamu tuh ada kisah yang kayak gini dari mama, itu bener-bener fondasi banget sih. Rekeningnya Agus untuk donasi. Ada nggak rekaman? Waktu yang pertama ya? Iya, 14 sekian. 24 sekian ya. Berarti jelas. Berarti Mbak Novi juga bisa ini ya, bisa tracking ya, dengan meminta mutasi kemana uang itu keluar. Oh, sekarang udah nggak ada, udah nggak bisa Sekarang udah nggak ada komunikasi ya? kan? Nggak ada. Oke. Oke, Waktu silakan. yang terakhir, Oke. waktu yang terakhir masih ada tuh sebelum saya dilaporin. Itu masih ada uang masuk 3 juta, 1 juta, 1 juta. Ya sekitar 8 jutaan ada deh. Oke. Kak Novi, saya mau nanya nih. Pada saat Kak Novi terakhir bertemu memohon untuk dana itu ditransfer ke Kak Novi, ke rekening yayasan kembali, apakah di situ ada tekanan dari Kak Novi atau pemaksaan dari Kak Novi terhadap Agus atau keluarganya? Karena yang dirilis sama Farhat kan seperti itu. Nggak ada. Nah, berarti itu nggak benar ya? Nggak ada. Nih ya, dijelaskan bahwa pada saat mereka ke bank, itu saya lagi kuliah, saya nggak ikut, gitu. Saya nggak ikut ke sana. Jadi makanya kalau misalnya dibilang adanya paksaan atau apa, saya juga agak bingung ya.
Karena seperti yang kita tahu sebetulnya ya, kalau kita lihat tuh sebelum dan sesudah si Agus ini mendapatkan pengacaranya jauh berbeda begitu. Yang sebelum didampingi pengacara manut, apa yang dibilang iya begitu, menerima konsekuensi, fokus ke pengobatan begitu. Nah setelah didampingi sekarang memang asli ngelunjak ya. Di situ netizen sebenarnya menilai karakter Agus itu kayak apa sebenarnya di situ. 180 derajat berubah begitu kan ketika didampingi. Sosokan dia, saya tidak butuh itu, harga diri keluarga lebih tinggi, dengan gaya yang begitu songong begitu kan, seolah-olah kebaikan dari Teh Novi itu sudah hancur begitu. Ini menjadi konsumsi publik juga setelah itu, dan simpatik masyarakat terutama netizen juga sudah nggak ada lagi ke Agus dari itu. Dan apalagi ini setiap hari diundang ke podcast memberikan statement memojokkan Teh Novi lagi begitu. Jadi dari situ sudah selesai ya simpatik dari netizen ini ke Agus sudah nggak ada sedikit pun. Jadi sekarang mau gimana pun Agus dengan sikap dan pembawaan yang bagaimanapun, statement yang bagaimanapun, udah masyarakat udah nggak ada yang respect sekarang sama dia begitu. Tapi sudah kurang lengkap ya kalau kita tidak mendengar ya bagaimana sih pendapat para netizen mengenai Agus ini yang sekarang ini sepertinya udah mulai terpojokkan gitu ya. Jadi ini dia videonya Sultan. Prediksi kasus Agus saya jabarkan satu persatu. Posisi Agus kian terjepit dan makin terjepit oleh bulian dari netizen. Mau si FA yang menang, mau Novi yang menang, atau Denny Sumargo yang menang, bulian ini tidak akan berhenti. Apalagi Novi dan Denny Sumargo mendapat dukungan dari masyarakat. Denny Sumargo dan Novi mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Apalagi kalau seandainya Novi dan Denny Sumargo kalah dan akhirnya mereka ditangkap, ini akan memunculkan kemarahan publik yang lebih daripada ini. Dan alhasil bulian terhadap Agus tidak akan berhenti dan lebih parah ke depannya. Kalau Agus bertahan dengan bulian, dia tetap bersama FA. Tetapi kalau dia tidak tahan, dia akan meninggalkan FA dan mencabut surat kuasa untuk menjadikan FA sebagai pengacaranya. Setelah si Agus cabut kuasa pengacara FA, dan ini apa yang terjadi? Pasti si FA akan menyerang balik si Agus. Karena kelemahan-kelemahan Agus sudah dipegang oleh FA. Jadi posisi Agus saat ini seperti makan buah si malakama. Posisi FA pun saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Dia menang kasus atau kalah pun, ya, pandangan negatif dari masyarakat sudah sedemikian kentalnya. Saat dia bertarung dengan Novi dan Denny Sumargo, ketika dia kalah pun simpati publik tidak akan ada di pihak dia. Apalagi ketika dia menang. Dari sini saya bisa prediksikan atau menyimpulkan posisi FA juga seperti makan buah si malakama. Yang terakhir, prediksi posisi Novi dan Denny Sumargo. Sekarang prediksi yang terakhir, prediksi tentang Novi dan Denny Sumargo. Denny Sumargo dan Novi adalah bintang di hati masyarakat dalam kasus ini. Jadi mau Denny Sumargo dan Novi itu kalah ataupun menang, bintang tetaplah bintang dan dia tetap bersinar di hati masyarakat. Ketika Novi dan Denny Sumargo seandainya kalah dan akhirnya mereka harus menjalani hukuman. Tetapi di dalam menjalani hukuman dan setelah mereka keluar nanti, mereka itu adalah bintang di hati masyarakat dan akan terus bersinar. Dan ketika mereka keluar nanti, mereka bisa bekerja apa saja dan akan berhasil dan beruntung. Contoh simpel, podcast mereka akan meroket, naik dan tajam. Pemikiran simpel ini mungkin banyak orang sudah mempunyai firasat akan terjadi seperti ini atau prediksi akan terjadi seperti ini. Anggaplah kami ini orang bodoh ya. Anggaplah kami ini orang bodoh, tetapi pemikiran-pemikiran ini tidak dimiliki oleh Agus dan FA. Salam dari Koko Hiron Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nah gitu ya, benar juga ya. Mau posisi kalah atau menang sekarang, kita berpihak ke sebelah dulu ya, Agus sama FA. Statusnya bisa kalah atau menang, itu statusnya akan tetap dibully begitu oleh netizen. Karena sudah kedung netizen menganggap orang-orang ini sebagai aktor yang mengacaukan situasi ini begitu. Jadi kalaupun nanti menang, itu akan menjadi kecewaan dan mungkin akan ada reaksi yang luar biasa juga dari netizen begitu ya. Kemudian Agus juga yang lebih terpojok, memang iya Agus kalah menang tetap dalam posisi salah sebenarnya sekarang. Tapi alangkah baiknya sih sebenarnya apapun nanti resiko yang akan diambil dari pengacaranya, atau juga Agus misalnya ada rahasia-rahasia yang dipegang oleh pengacaranya, tapi kalau Agusnya minta maaf begitu kan, mengakui semua kesalahan di hadapan netizen dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan siap dengan apa instruksi yang akan diberikan oleh Teh Novi, sepertinya dan saya yakin juga netizen akan menerima itu begitu. Nanti tinggal kasusnya ya sama sama Agus dan pengacara. Tapi Agus kan berada dalam posisi netizen sekarang. Jadi mau gimana pun dijatuhkan oleh pengacaranya, tetap akan Agus akan mendapat dukungan dari para netizen.
Nah itu sebenarnya sikap yang bijak ya ketika sekarang Agus minta maaf, mengakui semua kesalahannya begitu ya, minta maaf kepada Teknopi, terus minta maaf kepada netizen juga, dan mau menjalankan instruksi yang akan diberikan oleh Teknopi begitu. Jadi persoalan nanti sama pengacara pasti akan selesai dengan dukungan para netizen. Begitu Gus ya. Jadi segitu ya penonton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Tetap jaga persatuan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.